على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستغفرك بأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. قال الإمام المؤلف رحمه الله ونفعنا به وببركة علومه وغفر له ولمشايخه ولمشايخنا آمين. فإذا رأى متعلما يكبو على الشهوات متبعا هواه مؤاملا متكالبا أيضا على روم الدنا من غير منهاج مباح فإلى أو قد تعاطى علم فرض كفاية من قبل فرض العين علما وابتلا فلقد تبين من قرائن حاله قصد لغير الله فيه تغلغلا. Fa'idha ro'a maka apabila melihat oleh orang alim muta'alliman akan orang yang belajar yakbu ala syahawati ia memperturuti gemar ala syahawati atas memperturuti hawa syahwat nafsunya muttabi'an hawahu lagi mengikuti keinginan hawa nafsunya muamalah pada muamalahnya mutakaliban aidon ala rawmid duna mutakaliban padahal berbolak-balik padahal berbolak-balik niatannya ala raumid duna atas niatan dunia atas tujuan dunia min ghairi minhajin mubahin dari ketiadaan jalan yang mubah fa'ila padahal cenderung au qad ta'ata ilmi fardhi kifayatin atau sungguh ia mengerjakan akan ilmu fardu kifayah min qabli fardil aini dari sebelum mengerjakan fardu ain dari segi ilmu dan ujian falaqad tabayyana min qara'ini halihi maka sungguh nyata dari tanda-tanda keadaannya qasdun oleh niatan li ghairillahi niatan bagi selain ridhonya Allah fihi pada menuntut ilmunya taghalghala ia bertujuan memasukkan di dalam menuntut ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Segini saudara-saudara sekalian, pertemuan yang lalu telah dijelaskan bahwa seorang guru yang mengetahui muridnya niat ngajinya enggak benar lalu dia ngajarin maka gurunya dosa paling dulu masuk
Sedangkan niat ngaji benar dan tidak guru nggak bisa tahu. Niat ngaji orang ngaji itu lurus atau bengkok, guru nggak paham. Sebab niat itu kerjaan hati. Yang namanya hati nggak bisa kita mendeteksi, nggak bisa mengecek. Maka perlulah ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa tuh orang ngajinya nggak benar niatnya. Perlu ada korena, perlu ada ciri-ciri yang bagaimana orang yang ngajinya niatnya nggak benar cirinya, sehingga seorang guru bisa tahu dia ngajarinnya dosa atau tidak dosa, begitu. Maka Tuan Musannif pada bait yang kita baca ini akan menjelaskan ada 5 tanda-tanda orang yang ngajinya bukan karena Allah, yang mana guru itu bisa berdosa kalau ngajarin orang yang ada pada dirinya 5 macam tanda-tanda ini, supaya guru paham bagaimana orang kalau ngaji niatnya benar atau tidak benar, sehingga di stop dulu ngajinya, baru kemudian diteruskan sampai ngajinya niatnya benar. Ada 5 tanda-tanda orang yang ngajinya nggak benar. Tapi malam hari ini kita akan membahas 3 tanda dari 5 dari bait yang kita baca ini. Kata Tuan Musannif, fa idza ra'a muta'alliman yaqbu 'ala syahawati muttabi'an hawahu mu'amala. Yang pertama, tanda-tanda orang ngaji niatnya bukan karena Allah, bukan karena mengharapkan ganjaran akhirat. 1. Yaqbu 'ala syahawati muttabi'an hawahu mu'amala. Yang pertama, bila mana orang yang belajar itu dia demen memperturuti hawa nafsunya. Bila mana orang yang belajar itu lebih demen daripada memperturuti hawa nafsunya, ngaji mengaji mabok jalan terus, begitu. Ngaji mengaji nyolong jalan terus, lebih demen memperturuti hawa nafsunya. Ngaji mengaji, sholat enggak mau, begitu. Atau hal lainnya. Bila ini ada ama orang ngaji itu niatnya bukan cari bahagia hakiki, tapi ngajinya niatnya hanya memperturuti hawa nafsunya, bikin pengajian udah kebaca rencananya karena mau nyalon dewan doang. Yang kayak begitu diminta ngajar jangan.
nggak benar. Tanya nih, ngaji mau terus mau kan? Bagaimana kalau abang udah jadi dewan atau enggak jadi? Ngaji ini terus apa kagak? Teruslah. Yang benar nih, ujungnya ngaji mau udah hanya buat ngumpulin aja, nyeramahin enak begitu. Bikin majelis zikir karena mau pencalonan, jadi bisa ziarah ke Syekh Sulaiman Barzah, kemana udah kelar bubar lagi. Ini namanya niatnya enggak benar, memperturuti kehendak hawa nafsu. Kita enggak usah. Kalau bakal enggak benar nih, MOU dulu terus apa kagak nih? Kalau enggak jadi atau kalau jadi, dia ngaji terus sampai mati. Baik, kalau begitu kita ngaji begitu. Itu guru harus tahu, biar gurunya enggak dosa ngajarinnya. Kalau memperturuti hawa nafsu enggak benar. Kan kita ada di alam dunia ada misi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Misinya untuk ibadah kepada Allah. Bila ngaji ini niatnya ibadah, maka kita butuh amal ibadah. Mau jadi dewan mau kagak, ngaji mau ngaji aja. Bila kemudian benar, ajari. Bila enggak benar, guru jangan mau ajari. Enggak begitu. Itu aturan daripada agama. Enggak boleh kita mengajarinnya. Dalam muamalahnya lebih senang memperturuti hawa nafsu. Sedang hawa nafsu itu kayak bocah yang masih netek. Kalau diturutin netek terus, tapi kalau disapih masih kecil juga bakal berhenti. Fan nafsu katifli intuh milhu syabba ala hubbir radha'i wa intaftimhu yanfatimi. Kata Imam Busiri, nafsu itu kayak bocah. Kalau mau dituruti netek sampai SD masih netek, tapi kalau disapih biar kata kecil sudah berhenti. Nafsu begitu, kalau dituruti gak ada habisnya. Nafsu kayak orang main apa itu saham begitu, kalau dituruti untung nih, padahal dipuji doang sama dia biar naruh lagi, ujungnya habis saja. Itu begitu, karena nggak ngerti apalah namanya koin tetek bangga sepak paham. Jadi kalau ada orang ngaji niatnya enggak benar, memperturuti hawa nafsunya, maka guru jadi berdosa ngajarin orang yang salah. Kalau pengen gak dosa, benerin tuh orang yang salah dengan cara abang nih ngaji nih kalau mau nyalon dewan doang apa kagak, teruslah baik. Kalau terus saya mau ngajarin, kalau enggak begitu. Kayak begitu. Ini guru, ini yang diomongin guru. Itu satu. Sebab nafsu itu harus dilawan. Nafsu itu
jangan diperturuti. Kalau diperturuti kayak minum air laut bagi orang haus, bukannya makin segar, makinan aus. Itulah nafsu. Kita kudu tunjukin nih nafsu. Ada 7 nafsu tuh. Ada namanya nafsu amarah. Ini tingkat dasar, binalnya luar biasa. Kedua namanya nafsu lawwamah. Ketiga namanya nafsu mulhimah. Keempat namanya nafsu mutmainnah. Kelima namanya nafsu kamilah. Keenam namanya nafsu radiyah. Yang ketujuh namanya nafsu mardiyah. Ini nafsu. Dari mulai amarah, lawamah, mulhimah, mutmainnah, radi kamilah, radiyah, mardiyah. Ada 5. Nafsu yang paling berat diajak ngaji susah, ajak sholat susah, namanya nafsu amarah. Maka untuk ini ngelawannya kudu puasa. Andai gak puasa enggak apa-apa, tapi kudu wirid la ilaha illallah sampai dapat 70.000. Kalau sehari 1.000, 2 bulan 10 hari. Kita kudu yang mandi, niat saya mandi, menghilangkan nafsu amarah dari tubuh saya, biar badannya diajak ibadahnya enak. Kalau amarah udah tunduk, bakal lawamah, nyesel ngapa ngaji gak dari dulu, ngapa tahajud gak dari dulu, ngapa saya sedekah gak dari dulu. Begitulah seterusnya. Nanti bakal ada mencela atas keteledoran yang terjadi, namanya lawamah. Nanti mulhimah, ini udah mau benar, menuju benar. Pintu awalnya namanya nafsu mutmainnah. Makanya dalam Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kalau udah nafsunya di kelas mutmainnah, bakal muncul irji'i ila rabbik, baru balik sama Allah, baru mendekat di halaman Tuhan. Pintu belum, apalagi dalam. Hidup kita ini kedekatan dengan Allah ada 70.000 cahaya temboknya. Makanya hidup kita goyang-goyang. Kalau hari ini punya duit girang, kalau dagang kita rugi stres. Ada yang model begitu. Ini namanya kelasnya masih amarah. Begitu. Zaman kecil juga nggak punya duit, zaman baik biasa aja. Begitu, makan juga. Begitu. Hidup tuh cari tenang. Begitu. Mau nyari apa itu? Tenang itu lewat zikrullah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Saya ajarin teman majelis itu, terserah mereka. Suruh sedekah saban hari 1.000 perak kalau bisa. Saya ajarin teman majelis baca sallallahu alaihi Muhammad 100 habis sholat. Saya ajarin istighfar menjelang maghrib ke 500. Saya ajarin kawan majelis rotib hadar sampai dalailul khairat. Buat apa? Semua itu buat kita memberangus nafsu amarah.
sehingga memandang duit itu biasa aja, biasa aja. Tapi nggak bisa langsung gede kita, berproses. Ada orang bertanya sama kita, guru, kenapa mobil kerasnya dijual? Buat modal bangun pondok, muanya dijual. Iya, kok bisa sampai ratusan juta? Enggak, bodoh. Harus dari awal kita belajar dari tahun 2000, belajar sedekah. Jadi Anda nggak boleh nyontohin. Anda punya duit 50 juta langsung sedekahin, Anda bapaknya lain. Oh, karena perlu berproses dari seperak dulu sampai jiwa terlatih memandang dunia biasa aja. Jadi nanti bakal paham bahwa kita punya harta kudu kita bawa ke akhirat. Begitu. Emang bisa harta dibawa ke akhirat? Bisa, kalau kita ngerti. Diberikan ke dalam Allah, sedekahin, wakafin, itulah harta kita. Kita nggak boleh berpisah dengan harta kita. Kayak begitu cara dalam agama. Nanti juga bakal dibalas sama Allah, urusan Allah. Tapi kata kita, Anda nggak bisa. Seperti baik jangan nyontok pelari maraton, adu guling-guling. Semuanya berproses, latihan lagi. Asal kita demen saban hari 1000 perak lah kecil, enggak. Kalau mau diterangin dalam 1000 perak tuh gede, berat. Kecil ini baru nafsu, yang nakal kecil, belum jiwa. Nanti besok lusa akan teruji kita. Udah 5.000 aja, kita naik dari 1.000, baru seminggu aja udah naik sehari 5.000. Besok kan masih ada saldo 4.000, kan 5.000. Ya udah besok gak ngisi, besok gak ngisi, kan masih ada saldo 5.000 dan 1.004. Paham nggak? Akhirnya berhenti, dirapel, berhenti. Ya itulah istiqomah, itulah berat, bukan 1000-nya. Saban harinya ini yang berat, karena bakal kita ngentengin. Sedang ibadah tuh gak ada yang enteng, mah juga berat, tapi berproses. Kalau gak berproses gak bisa. Apa aja baca sholawat sallallahu Muhammad, ya latihan 100. Begitu istiqomah, tidak istiqomah, nanti merasa jiwa enak juga 100. Jiwa tenang, rasanya ada aja kesulitan dan keluar, pengen nambah sehari semalam 3.100, dia baca, dia habis sholat, jadi sehat badannya, jadi berproses sampai menjadi 10.000 orang. Begitu, nggak kayak kita karena umat utangnya banyak langsung 10.000, 2 hari doang berhenti. Begitu. Ini enggak benar namanya, enggak berproses. Saya ngajarin berproses, asal jalanin aja. Maka kalau anak majelis datang ke rumah ngadu mumet dagangnya, bukan saya puji, saya maki-maki, itu kerjaan saya. Emang apa dimaki-maki? Lah tikus mati di lumbung. Wiridan majelis banyak banget, dibagi model apa aja. Salah Anda ngamalin. Contoh dong kawan-kawan kita yang ngamalin, terstabil bisnisnya, lancar dia. Anda ini kan angin-anginan, ulang lagi dari nol, kan ulang lagi.
Coba kalau dia bangun udah tinggi gak dirobohin gitu, kan tinggal nerusin, gak dirobohin pondasinya. Maka sebetulnya kalau dia amalin enak hidup gitu. Jadi segalanya berangkat daripada niat yang benar, tapi berproses. Nafsu ini kudu pelan-pelan direm, begitu direm. Ada yang diremnya dengan puasa, ada yang diremnya